تعالى عنه وأرضاه. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. وعليك بصلاة التراويح في كل ليلة من رمضان، وقد جرت العادة في بعض البلاد بتخفيفها جدا حتى ربما وقع بسبب ذلك في ترك بعض الأركان فضلا عن السنن. والمعروف من فعل السلف توزيع القرآن من أوله إلى آخره على هذه الصلاة، لا ليلة يقرؤون منها فيها شيئا حتى يختتموه في بعض الليالي من آخر الشهر. فإن أمكنك أن تقتدي بهم في ذلك فالغنيمة الغنيمة، إلا فلا أقل من إتمام من أركان الصلاة والمحافظة على آدابها. قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kembali dapat kita berkumpul di Masjid Al-Munir untuk kembali melaksanakan rutinitas kita tiap minggu, yaitu majelis di subuh Jumat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membukakan dalam hati kita untuk selalu gemar duduk di tempat yang baik, dan mudah-mudahan kita diberikan istiqomah. Karena berat, istiqomah itu berat, ya. Kadang di mulut saja ucapannya gampang untuk beramal, begitu juga kadang di pikiran kita hal itu sangatlah mudah, ya. Kadang di pikiran kita, gampang aja hadir di majelis itu, gampang aja istiqomah melakukan kebaikan. Namun ketahuilah, istiqomah itu adalah amal yang paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hal yang paling sulit. Itu adalah hal yang paling sulit. Lebih sulit daripada orang yang mendaki gunung sampai ke atas, lebih sulit daripada orang yang berenang menuju ke dasar lautan. Orang yang beramal istiqomah itu lebih sulit daripada itu semua. Jadi seandainya orang itu sudah menanjak sampai ke atas gunung dan dia bisa menempatkan bendera di atasnya, maka dia sudah mendapatkan kesuksesan di dalam pendakiannya. Begitu juga orang yang beramal, sampai kapan dia dikatakan sukses? Sampai ila liqa'illah, sampai dia ila liqa'il maut, sampai dia bertemu dengan kematian, amal itu masih melekat di dalam dirinya, maka dia dikatakan adalah orang yang sukses. Nah, mudah-mudahan kita kawal istiqomah, melakukan amal kebaikan, majelis khususnya. Sebagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu menegur, atau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu menekankan kepada para sahabat, apabila kalian melewati daripada kebun-kebun sorga, maka hendaklah kalian untuk berhenti, mampir, kata baginda Nabi Muhammad. Apa kebun sorga yang dimaksud oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Kebun sorga itu adalah majlisul ilm, majelis yang mana di sana dibahas tentang ilmu agama, majelis yang di sana isinya kebaikan, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saya Rasul pun menyebutkan ketika orang itu duduk bersama mengkaji satu ilmu, artinya duduk di majelis, kemudian dia berzikir kepada Allah. Dia mengingat Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, mempelajari ilmu, maka sungguh para malaikat Allah pada saat itu berkumpul mencari di mana mereka duduk dan mereka memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka memintakan ampun kepada Allah. Ketika mereka datang dari rumahnya menuju ke majelis ta'lim, maka sungguh, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu semua makhluk, dari tumbuh-tumbuhan sampai daripada apa yang ada di dalam dasar sungai dan laut, ikan dan semacamnya, maka mereka semua makhluk itu memintakan ampun kepada Allah
Allah SWT. Nama ridon bima yasna, karena mereka senang dengan apa yang diperbuat oleh manusia saat mereka mencari ilmu duduk di majelis taklim. Bahkan dalam satu riwayat Rasulullah SAW mengatakan lagi bahwasanya dunia ini semuanya dilaknat oleh Allah, dimurka sama Allah. Wa ma fiha, apa yang ada di dalamnya tidak disenangi sama Allah. Kecuali apa? Illa zikrullah, kecuali orang yang berzikir kepada Allah. Au aliman au muta'alliman, atau orang yang mengajarkan ilmu dan orang yang belajar ilmu. Maka sungguh duduknya kita pada saat ini di tempat yang mulia di Masjid Al-Munir ini, kita bersama-sama mengingat kepada Allah. Dimulai dari turun dari rumah, kita menghadiri sholat berjamaah. Sholat berjamaah membaca wirid. Selesai wirid, kita duduk bersama untuk mempelajari ilmu. Maka pada saat ini kita menghilangkan atau mencegah daripada murkanya Allah, laknatnya Allah, dan insya Allah dengan duduknya kita saat ini mendatangkan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu hadirin hal yang berat. Mungkin kadang dipandang orang itu sesuatu yang mudah tapi berat. Nah, itulah ujian yang didapatkan oleh orang-orang yang istiqomah. Namun ketika sudah dia dapat istiqomah, maka tidak ada hal yang lebih indah, lebih baik di dalam hidupnya kecuali dia melakukan kebaikan, dan kebaikan yang dia lakukan itu akan menarik kepada kebaikan yang lain, sehingga dia dapat menikmati dunia ini dengan harta yang barokah, umur yang barokah, rizki yang dikasih Allah yang berkah, karena sebab dia melazimi daripada istiqamah hadir di majelis taklim tadi. Nah, begitu juga sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Hasanul Basri. Beliau mengatakan bahwasanya makna daripada doa yang diucapkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia. Apa itu, kata Imam Hasanul Basri? Kebaikan di dunia itu adalah ketika orang itu dipanggil hatinya bisa duduk di majelis taklim, itu dia sudah mendapatkan kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan dia akan mendapatkan di akhiratnya kebaikan apabila sudah dipanggil dia nanti bisa kembali duduk di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalau orang tuh masih berat hatinya untuk hadir ke majelis taklim, masih belum mendapatkan kebaikan di dunianya, walaupun seakan-akan dia mendapatkan seluruh apa yang dia inginkan terhadap dunia. Tapi kalau kada dibuka lagi hatinya hadir di majelis taklim, maka dia tidak termasuk dalam doanya Nabi Muhammad SAW mendapatkan kebaikan di dunia. Jadi alhamdulillah istiqamah, mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Nah, kembali kepada pembahasan kitab Risalatul Muawanah, karya daripada Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, daripada fasal menerangkan keutamaan hendaknya kita memperbanyak amal. Memperbanyak amal yang dimaksud di sini adalah amal kebaikan. Karena itu semuanya ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya fardu sunnah. Nah, itu kalau bisa yang fardu jangan sampai ditinggalkan. Kalaupun seandainya kalian tinggalkan, maka dibayar. Misalkan kita ketinggalan sholat zuhurnya ketinggalan, maka gimana? Kita bayar. Jangan sampai kita biarkan sholat zuhur kita ini tetap ada sampai kita meninggal dunia. Artinya kita punya hutang sama Allah, kita bayar. Kalau itu fardu. Puasa misalkan pernah kita ketinggalan puasa, kita bayar. Jadi apa yang dari kewajiban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan kepada kita, seandainya kita pernah meninggalkan, maka kita bayar. Zakat misalkan nggak bayar zakat,
Harusnya kita punya harus dibayarkan zakat ini setahun. Kita punya harta sekian, kita punya uang sekian, kita punya emas sekian. Daripada amwaluz zakat, mal yang harus, harta yang harus dizakatkan, namun tidak kita keluarkan, nah itu menjadi utang, harus kita tunaikan daripada kewajiban. Nah, begitu juga yang sunnah. Ketika wajib sudah kita maksimalkan untuk kerjakan, maka yang sunnah, sunnah ini akan meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah itu berkat amal sunnah. Amal sunnah yang wajib kemudian ditopang dengan yang sunnah. Kata Imam Ghazali, yang wajib itu seperti di ibarat kata itu adalah modal daripada dagangan kita, sedangkan yang sunnah itu adalah hasil atau keuntungan di dalam dagangan kita. Nah, kalau kita berjualan laku balik modal, nggak dapat apa-apa berarti. Tapi kalau kita laku dapat untung, nah ini baru dinamakan perniagaan kita sukses, berhasil. Nah, jadi kalau kita mengerjakan wajib, ya wajib saja, ya kita dapat cuma selamat. Nah, kalau mau beruntung, nah, kita wajib dikerjakan. Begitu juga yang sunnah, ya. Sholat, gak cukup sholat wajib saja, tambah sholat duha, tambah sholat tahajud, tambah sholat sunnah yang lain. Masuk masjid misalkan, jangan sampai ketinggalan sholat tahiyatul masjid, sunnah hukumnya. Begitu juga dengan yang lain, amal-amalan yang sunnah, puasa Senin Kamis dikerjakan. Nah, jadi amal kebaikan diantaranya wajib, sunnah. Kemudian ketika sudah kita bisa mengamalkan dengan yang fardu dan yang sunnah, maka jadikan apa yang ada di dalam adah kita, kebiasaan kita, yang tidak ada dosa ketika kita mengerjakan dan tidak ada dosa ketika kita meninggalkannya, tidak ada pahala kita kerjakan dan tidak ada dosa ketika kita tinggalkan, maka jadikan itu juga sebagai amal baik kita. Jadi contohnya apa? Dikerjakan kada berpahala, ditinggalkan kada berdosa, yaitu sesuatu yang adat. Apa? Kalau misalkan haus minum, kalau lapar makan, kalau bau mandi. Nah, itu kan sesuatu adat. Jadikan adat kita itu bernilai amal kebaikan. Ya apa yuk? Ambil minum, niatkan supaya kuat beribadah, makan supaya kuat beribadah. Beisi mobil, beisi kendaraan supaya kawa membantu sholat berjamaah, beribadah, kawa hadir majelis taklim. Nah, maka itu perkara yang mubah akan menjadikan amal kebaikan kepada kita. Jangan misalkan beisian mobil sudah diberi Allah Ta'ala, alhamdulillah, soalnya hujan lebat, harusnya turun ke majelis nih. Kenapa? Nambah kendaraan aja misalkan turun ke majelis, ini bisi mobil diberi rezeki oleh Allah, harusnya dipakai mobilnya untuk turun ke majelis, tapi apa? Sayang jarinya hanya membasuh, karena dibasuh pulang mobil. Nah, ini artinya kan sesuatu hal yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita maksimalkan, walaupun itu sesuatu yang mubah. Boleh aja pakai mobil, ada kadang pakai mobil cuma bantu kita daripada hal apa yang kita miliki tadi, untuk membantu kita beramal kebaikan. Atau misalkan bukan dengan harta kita, dengan tenaga kita misalkan, membantu kepada orang tua, orang tua dibantu, atau membantu kepada orang yang hadir di majelis ta'lim, kayak apa ini nyaman supaya hadir majelis ta'lim, supaya kada tapi ngantuk, kayak apa diulahkan minumnya teh nang panas-panas ya lah, minum teh, nah itu berpahala juga, mengulahkan nang mengangkatakan, membagiakan, berpahala juga. Itulah namanya mencari atau menggali amal kebaikan, maksimalkan. Jadi apa yang kawa kita, ada kawa menukarakan tehnya, mengangkatakan barang, maulahkan barang, supaya apa?
dapat amal kebaikan. Nah, khususnya lagi kata Habibullah Al-Haddad, amal kebaikan itu yang pas benar karena babnya ini kita ada di babnya dalam kitab Risal Muawan ini membahas tentang puasa, maka kata beliau ketika masuk bulan Ramadan, nah maksimalkan amal ibadah kita tadi di bulan Ramadan. 11 bulan sudah kita tercampur dengan dunia. Nah, sebulan khusus jika kawal Ramadan itu dikhususkan untuk akhirat. Eh, Karena luar biasa ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemarin ya bagi mereka yang ada di bulan Ramadan. Jadi ganjaran pahalanya luar biasa. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beramal ya lah. Di antaranya di sini lagi disebutkan adalah dianjurkan ketika kita tadi di siang hari maksimalkan kita dengan berpuasa berarti ya. Berpuasa, kemudian jangan sekedar berpuasa aja, biar Nabi jaga hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, seperti lisan dijaga, jangan sampai menyebut, jangan sampai berbohong, jangan sampai menggibah, ya. Jaga mulut kita tadi, kemudian jaga pandangan kita, ya. Jadi dari hal-hal yang bisa membatalkan daripada pahala puasa kita. Ya. Kemudian di malam harinya maksimalkan kita ibadah lagi dengan apa? Sholat tarawih. Sholat tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan. Ya, hanya ada di bulan Ramadan. Jadi maksimalkan kita untuk bisa mengerjakannya. Dan hendaklah kita mengerjakan dengan salat tarawih fi kulli lailatin min Ramadan, di setiap malam bulan Ramadan. Qad jaratil 'adda fi ba'dil bilad bi takhfifiha jiddan hatta rubbama waqa'a bi sababi dzalika fi tarki ba'dil arkan fadlan anis sunani. Dan kadang kata beliau ada adatnya mereka mengerjakan di bulan Ramadan itu sholat tarawih di sebahagian tempat kata beliau bi takhfifiha jiddan, sangat meringankan dengan sholat tarawih cepat-cepatan. Hatta rubbama, sehingga terkadang waqa'a bisababi dzalika, sebab itu fi tarki ba'dil arkan, kadang mereka meninggalkan sebagian rukun fadlan anis sunani, karena lebih melebihkan daripada yang sunnah. Nah, jadi kata beliau ada sebagian orang yang kadang bahasa orang Banjar kada belampu. Kenapa jadi kada belampu? Pertama, sembahyang tarawih itu jersidin takhfif jiddan, kadang bisa menyebabkan yang rukun yang ketinggalan, ngejar yang sunnah. Ada kalau orang sembahyang yang tarawih nang cepet-cepatan tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal ada kadang di situ fardunya. Fardunya seperti apa? Tumaninahnya. Kadang bacaan surat Al-Fatihahnya aja kada pas. Ngaran baca cepat tuh kayak apa yo? Hilang hurufnya berantakan. Nah, padahal itu nang fardu. Ruku harusnya menyempurnakan ruku, akhirnya ketika dia cepat-cepatan hilang.
daripadanya fardunya baru sampai lagi batasan rukuk sudah angkat pulang, sujud kada bujur-bujur lagi sujud angkat pulang. Nah, kadang semacam itu ya. Nah, jadi ada sebagian orang, walaupun ada yang berpendapat ketika sholat sunnah tumak ninah itu juga hukumnya sunnah, ada yang berpendapat itu. Cuma fardu-fardu yang lain kadang ketinggalan, seperti bacaan al-fatihahnya, hurufnya kada jelas, kada pas. Nah, maka kayak apa, sembahyang tarawih itu jangan kawan, jangan cepat-cepatan. Ya. Wal ma'ruf min fi'lis salaf, Abdul Haddad, dan yang yang biasa dikerjakan oleh para salafus sholihin, tauzi'ul Quran min awalihi ila akhirihi. Itu jadi kita tuh membagi Al-Quran daripada awal sampai akhir. Ala hadhihi shalah, atas salat tarawih itu. Nah, jadi dibagi, artinya dibatasi Al-Quran dari awal sampai akhir. Juz awal sampai juz akhir. Mulailatin, setiap malamnya. Yaqra'una minha fiha syai'an. Dibaca, ada yang membaca sejuz. Berarti kalau 30 malam khatam Al-Quran. Jadi semalaman sejuz. 28 rakaat, 20 berapa? 20 rakaat. Nah, dibagi ya. Daripadanya tadi dibagi Al-Qur'annya. Semalaman dapat sejuz. Nah, coba Bang, bulan Ramadan ini cari 4 tarawih, cari masjid atau di sini. Ya, misalkan imamnya yang hafal Quran. Nah, kalau di daerah-daerah tuh sudah banyak. Di Kiau atau yang hafid Quran ada di sini bulan Ramadan. Jadi kalau tarawih itu habis sejuz tiap malam. Nah, dibagi itu berapa rakaat itu dibagi, nah, sampai satu sholat tarawih selesai satu juz. Jadi 30 hari hatam Al-Quran. Hatta yaqtatimu fi ba'dil layali. Mereka hatam di sebagian malamnya, min akhir syahr, di akhir daripada bulan. Ya. Bain amkanaka an taqtadiya bihim fi dzalika fal ghanimatal ghanimah. Dan jika kalian mungkin untuk mengikuti mereka, kata Al-Haddad, maka itu adalah hal yang paling beruntung di dalam hidup kalian. Nah, biasa kan kita menghatamakan Al-Quran untuk tarawih membaca tadarus. Yalah. Nah, lebih mulia lagi kalau hatam Al-Quran itu di dalam sholat, walaupun pian mendengar aja, jadi makmum aja. Walaupun cuma jadi makmum, sama pahalanya. Nah, hatam Al-Quran di dalam sholat. Ada di masjid sini misalkan masjid sekali-sekali bulan Ramadan apabila tahun ini misalkan hatam Al-Quran dalam sholat. Illa fala aqalla min itmam arkanis salat. Kalau kada kawaji sidin paling kada sembahyang tarawih itu sempurnakan mengerjakan rukun-rukunnya. Ya, artinya jangan cepat-cepatan deh. Fatihahnya bujur, rukuknya bujur, i'tidalnya bujur, sujudnya bujur. Selengkapnya. Wal muhafadzah ala adabiha, dan menjaga dengan adab-adabnya. Sung-sung sudah datang, Isya sudah datang. Adab-adabnya tarawih. Di antaranya apa? Nah, banyak kalau kesunahannya. Ketika salat tarawih, kalau kita di sini adatnya apa? Ada babak setiap rakaat baca doa, baca sholawat. Di antaranya, daripada mengerjakan salat tarawih. Apa gerang hukumnya salat tarawih? Salat tarawih itu hukumnya adalah sunnah ma'surah yang ada dianjurkan di dalam salat tarawih. Nah, jadi
apa namanya, dijaga benar-benar. Nah, jadi maksimalkan malamnya kita dengan salat tarawih. Nah, jaga adab-adabnya, diantaranya apa? Menyempurnakan di berdiri, bacaannya, rukunya, sujudnya, khusyuk. Nah, begitu juga dengan adab semua daripada rukun dan adab-adabnya dijaga. Nah, dan jangan dijadikan wala taj'alu lisyaitin alaihi sultana, jangan kita jadikan syaitan yang mengatur dalam sholat tarawih kita. Artinya apa? Jadi syaitan, ayo kasih cepat-cepat saja. Fa innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu 'ala rabbihim yatawakkalun fakunu minhum. Maka benar-benar jaga adab-adabnya sholat tarawih. Kalau bisa kata Habib Al-Haddad apa? Sesuai adabnya para salafun sholihin. Hatamkan Al-Quran di dalam sholat, dibagi dengan berapa ayat-ayatnya, sehingga pas daripada 30 hari atau sebulan bisa menghatamkan Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita kawal mengamalkan, mudah-mudahan kita berdoa lawan Allah, kita dipanjangkan umur, disehatkan badan, mudah-mudahan tahun ini kita kembali menemui bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita kawal maksimal beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sirril Fatihah.